Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Kiranya pagi ini hati kita kembali dikuatkan oleh firman Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas, baik itu bekerja, berdagang, melayani, mengurus keluarga, ataupun menjalani rutinitas seperti biasa, mari kita belajar dari kehidupan seorang tokoh Alkitab yang mungkin jarang dibahas, tapi memiliki hati yang sangat indah di hadapan Tuhan. Dia adalah Rasul Lukas. Ketika mendengar nama Petrus, kita langsung teringat khotbah yang penuh kuasa. Ketika mendengar nama Paulus, kita teringat perjalanan misi yang luar biasa. Tetapi Lukas berbeda. Ia tidak terlalu sering tampil. Ia bukan pengkhotbah besar yang banyak disorot. Namun, Tuhan memakai hidupnya dengan cara yang luar biasa. Melalui Injil Lukas dan kitab kisah para rasul, sampai hari ini jutaan orang mengenal Yesus Kristus. Dan semua itu dimulai dari satu hal sederhana, yaitu kesetiaan. Sahabat terkasih, Lukas dikenal sebagai seorang tabib atau dokter. Di dalam Kolose 4 ayat 14, Rasul Paulus berkata, "Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih." Dari sini kita tahu bahwa Lukas adalah pribadi yang terpelajar. Ia memiliki kemampuan, ia memiliki pengetahuan. Namun yang indah adalah Lukas memakai apa yang ia miliki untuk Tuhan. Ia tidak memakai hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Ia memakai talentanya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Sahabat terkasih, ini mengingatkan kita bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja. Tidak harus pendeta, tidak harus penginjil besar, tidak harus terkenal. Tuhan dapat memakai ibu rumah tangga. Tuhan dapat memakai pegawai kantor. Tuhan dapat memakai pedagang kecil. Tuhan dapat memakai guru. Tuhan dapat memakai mahasiswa. Tuhan bahkan dapat memakai seseorang yang merasa dirinya biasa saja. Karena yang Tuhan cari bukanlah orang yang paling hebat, tetapi orang yang mau setia. Sahabat terkasih, seringkali dunia mengajarkan bahwa hidup yang berhasil adalah hidup yang terkenal. Akibatnya, banyak orang mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Aku tidak sehebat dia. Aku tidak punya banyak talenta. Hidupku biasa saja. Pelayananku kecil. Tetapi pagi ini, Tuhan mau mengingatkan, kesetiaan lebih penting daripada popularitas. Lukas mungkin tidak sepopuler Petrus, tidak seberani Paulus, tidak seheboh murid-murid lain. Namun, namanya tetap dicatat dalam Alkitab karena ia setia. Kadang kita berpikir bahwa untuk dipakai Tuhan, kita harus punya kemampuan luar biasa. Padahal Tuhan lebih tertarik pada hati yang mau taat dan setia. Sahabat terkasih, mungkin pekerjaan kita sederhana. Mungkin tidak banyak orang menghargai kita. Mungkin pelayanan kita tidak terlihat. Tetapi Tuhan melihat semuanya. Tidak ada kesetiaan yang sia-sia di hadapan Tuhan. Sahabat terkasih, ada seorang wanita yang bekerja sebagai staf administrasi di sebuah sekolah. Setiap pagi ia datang paling awal. Ia menyiapkan dokumen, merapikan data murid, membantu guru-guru, dan melayani orang tua murid yang datang. Namun pekerjaannya jarang diperhatikan. Ketika acara sekolah berlangsung, yang mendapat pujian biasanya guru atau pimpinan sekolah, sedangkan dirinya hampir tidak pernah disebut. Lama-kelamaan ia mulai merasa lelah.
Dalam hatinya ia berkata, "Apakah pekerjaanku ini benar-benar berarti?" Beberapa minggu kemudian, ada seorang murid pindahan yang datang bersama ibunya. Anak itu pendiam dan sulit bergaul. Tetapi setiap kali datang ke kantor, wanita itu selalu menyapa dengan ramah. Ia tersenyum, ia mengingat nama anak itu. Ia bahkan beberapa kali memberi semangat. Tanpa disadari, perhatian kecil itu membuat anak tersebut merasa diterima. Di akhir semester, ibu anak itu datang sambil menangis dan berkata, "Terima kasih ya Bu, anak saya sempat depresi dan takut sekolah lagi. Tapi keramahan ibu membuat dia merasa aman." Wanita itu terdiam. Hari itu ia sadar, Tuhan dapat memakai hal-hal kecil untuk menyentuh hidup orang lain. Sahabat terkasih, seringkali kita tidak sadar bahwa sikap sederhana yang kita lakukan bisa menjadi jawaban doa bagi seseorang. Senyuman, perhatian, kesabaran, doa, kesetiaan. Semua itu bisa dipakai oleh Tuhan. Sahabat terkasih, hal yang indah dari Lukas adalah ia tidak mencoba menjadi orang lain. Ia tidak mencoba menjadi Petrus. Ia tidak mencoba menjadi Paulus. Ia tetap menjadi dirinya sendiri, dan Tuhan memakai dirinya. Kadang masalah terbesar kita adalah terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Kita melihat hidup orang lain terlihat lebih berhasil, lebih diberkati, lebih dipakai Tuhan. Akhirnya kita mulai kecewa dengan hidup sendiri. Padahal Tuhan punya rencana berbeda untuk setiap orang. Bunga mawar tidak perlu menjadi bunga matahari. Burung elang tidak perlu menjadi ikan. Demikian juga dengan kita. Tuhan menciptakan setiap orang dengan tujuan berbeda. Karena itu, jangan iri, jangan minder, jangan merasa kecil. Tuhan bisa memakai hidup kita dengan cara yang unik. Sahabat terkasih, ketika Lukas menulis Injil, mungkin ia tidak pernah membayangkan bahwa tulisannya akan dibaca miliaran orang selama ribuan tahun. Tetapi ia tetap melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ini mengajarkan bahwa hal kecil yang dilakukan dengan setia bisa menghasilkan dampak besar. Kadang kita berpikir, cuma doa kecil, cuma bantu sedikit, cuma pelayanan sederhana. Tetapi di tangan Tuhan, hal kecil bisa menjadi besar. 5 roti dan 2 ikan terlihat kecil. Namun di tangan Tuhan Yesus menjadi berkat bagi ribuan orang. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau kita setia, Tuhan dapat memakai hidup kita lebih daripada yang kita pikirkan. Sahabat terkasih, pagi ini mari kita belajar beberapa hal dari Rasul Lukas. Yang pertama, tetap setia walau tidak terkenal. Tuhan tidak mencari popularitas. Tuhan mencari kesetiaan. Yang kedua, pakai kemampuan kita untuk Tuhan. Apapun yang ada pada kita, hari ini bisa dipakai Tuhan. Yang ketiga, jangan membandingkan diri. Tuhan punya rencana berbeda untuk setiap orang. Yang keempat, mari kerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Lukas bekerja dengan teliti. Apapun pekerjaan kita hari ini, lakukan untuk Tuhan. Sahabat terkasih, jangan pernah merasa hidup kita tidak berarti. Tuhan dapat memakai orang biasa untuk melakukan perkara luar biasa. Kesetiaan kecil hari ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang.
Seperti Lukas yang tetap setia melayani Tuhan lewat talenta yang ia miliki, mari kita juga tetap setia dalam bagian hidup yang Tuhan percayakan. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah melupakan setiap kesetiaan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Ajari kami untuk tetap setia dalam setiap tanggung jawab yang Engkau percayakan. Ketika kami mulai lelah dan merasa tidak dihargai, ingatkan kami bahwa Engkau melihat semuanya. Pakailah hidup kami menjadi berkat melalui hal-hal kecil yang kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, tetap setia dalam perkara kecil, sebab Tuhan melihat setiap langkah yang dilakukan dengan hati yang tulus. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.